Halo sahabat burung puter semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja PF ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan ya. Dan pada edisi kali ini saya akan berbagi tentang burung puter geni teman-teman. Dan dengan topik yaitu burung puter geni semakin lestari. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah burung puter geni semakin lestari. Teman-teman semua, burung puter geni performanya ya seperti yang kita lihat ini ya di kandang ternak saya. Ini adalah satu jodoh indukan dari puter geni teman-teman. Nah, puter geni sering juga disebut puter lumut ya, atau disebut juga dederuk Jawa. Ini adalah burung anggungan klasik teman-teman. Burung anggungan klasik yang original asli domestik dari tanah Jawa ya. Dan kebanyakan untuk burung puter ini memang hanya ada di sekitaran Pulau Jawa dan Sumatera teman-teman. Nah, ini keberadaannya sekarang ini semakin lestari karena yang pertama populasi di hutan katakanlah ya, atau di alam bebas ini juga masih banyak teman-teman, khususnya di daerah-daerah pegunungan ya. Nah, ini burung puter geni ini masih banyak kita jumpai. Nah, selain itu burung puter geni karena memiliki beberapa kelebihan juga semakin lestari karena juga mulai banyak penggemar yang membreedingnya ya, artinya melestarikan dengan cara dikembangbiakan. Nah, itu pun bisa. Dan ini mengapa menjadi semakin lestari, karena memang perkembangbiakannya juga mudah ya. Jadi sama seperti burung anggungan yang lain ya, seperti burung puter pelung, burung puter irak, burung puter putih ya, burung terkuku, burung perkutut ini memiliki karakter hampir sama teman-teman ya. Cuma perbedaannya itu sedikit lah itu. Nah, ini untuk burung puter geni ini termasuk perawatannya juga mudah ya. Jadi tentang pakan sama dengan burung-burung puter yang lain, yaitu cukup dengan biji-bijian ya. Biji-bijian yang paling disukai adalah beras merah, millet putih ya, kacang hijau, kemudian jagung Madura ya, maupun ketan hitam ya. Ketan hitam, beras putih juga bisa, atau gabah juga bisa. Jadi pokoknya untuk seputaran pakan ini termasuk burung yang mudah ya, mudah di dalam kita menyiapkan pakannya. Selain juga efisien pakannya ya, karena untuk pakan ini beda dengan burung merpati misalkan ya. Kalau merpati itu dikasih berapapun itu habis dalam sehari ya. Tapi kalau burung puter geni ini kalau diukur ya paling satu hari 1 sendok aja itu sudah cukup teman-teman. Nah, maka dari itu ini juga termasuk salah satu daya tarik ya bagi penggemarnya, karena menjadi lebih nyantai lah di dalam kita menyiapkan pakan ya, cukup mudah ya.
Jadi ibaratnya kita kehabisan pakan, beras putih pun nggak masalah ya. Yang namanya beras itu nggak pernah habis ya, karena kita tiap hari juga menanak nasi pakai beras ya. Itu terpaksanya sekali itu pakai itu pun bisa. Nah itu kemudahan yang pertama, yaitu tentang pakan ya. Nah kemudian yang kedua, burung ini juga rahasianya mudah perawatannya ya. Yang penting pakan, minum itu cukup ya. Kalau minum biasa dengan menggunakan air mentah kalau saya seperti ini ya. Nah ini minumnya, yang penting bersih tempatnya teman-teman ya, pasti burungnya akan sehat ya ini. Nah kemudian perawatannya ya, ini burung ini agak senang di suhu yang agak panas teman-teman. Jadi burung ini kuat agak panas ya, sehingga kalau menjemur itu bisa sampai 2 jam itu pun enggak masalah ya. Beda dengan misalkan puter belung, itu burungnya lebih suka di tempat yang sejuk ya. Jadi ini kalau semakin panas ini semakin bagus ya teman-teman itu. Jadi tahan panas. Nah, itu harus kita pahami hal-hal seperti itu ya, supaya kita bisa merawatnya dengan mudah teman-teman. Nah kemudian yang menarik lagi mengapa burung ini dilestarikan ya, pertama dari keindahan warnanya ini juga cukup menarik ya. Jadi dengan warna coklat tua ya, kemudian dadak merah-merahan dengan kombinasi kalung hitam ya, kalung hitam kombinasi putih ya, ini menjadikan kelihatan menarik teman-teman. Nah ini ya, jadi gagah ini satu jodoh ya, ini yang di dekat tangkring ya, yang di tangkring ini yang jantan ya. Kemudian yang di atas sarang itu, nah itu yang betina. Memang kecenderungannya untuk pejantan itu bulunya lebih rapi teman-teman ya, dibandingkan dengan yang betina. Jadi kalau secara umum ya, secara mayoritas memang untuk burung-burung jantan ini warnanya lebih mengkilat, lebih menarik, itu biasa, lebih terang, itu seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang betina itu kecenderungannya memang agak lebih gelap ya itu. Nah itu ya. Nah kemudian faktor lain yang menarik ya, sehingga menjadi dilestarikan burung ini, selain perawatan yang mudah, kemudian bentuk warnanya yang indah, nah kemudian juga anggungannya yang semakin memikat ya, artinya anggungannya cukup merdu ya, cukup merdu, dan burungnya juga mudah jinak ya, gampang bocor ya untuk selalu berbunyi atau gacor ya. Nah ini menjadikan semakin asik ketika kita memelihara burung-burung anggungan ya. Jadi anggungannya yang khas ya, suara yang khas ini membuat suasana menjadi lebih nyaman ya, suasana menjadi damai. Itulah ya, jadi setelah kita merasakan beberapa kenikmatan daripada burung puter geni ini memang luar biasa ya, sehingga sekarang semakin banyak dilestarikan. Nah kemudian mengapa burung ini juga semakin lestari, karena mudah juga untuk di breeding teman-teman ya. Jadi contohnya ini dijodohkan ya. Nah kemudian cuma memang yang harus kita pahami itu adalah karakternya teman-teman ya. Jadi untuk kandang ukuran ini ya, ini kandang segini nih ya, ini kandangnya masih kurang besar kalau untuk diternakan ya. Ini hanya untuk penjodohan kandang ini ya, tapi kalau untuk supaya burung itu bisa beranak ya, bisa bertelur kemudian sampai dengan menetas, itu kandangnya harus lebih besar. Jadi paling tidak itu minimal ya 1 meter persegi lah, 1 meter persegi. Nah itu baru bisa. Karena apa? Karena burung ini
hampir sama dengan burung derkuku ya. Jadi ketika mau mau mengadakan perkawinan itu kejar-kejaran lebih dulu ya, kejar-kejaran lebih dulu. Nah, itu yang menjadikan membutuhkan tempat ya. Nah, kalau misalkan tempatnya ini kan kandang ukuran 40 kali 40 kali 60. Nah, ini biasanya burung tidak melakukan perkawinan ya, tapi untuk penjodohan ini akan lebih cepat karena lebih sempit itu. Nah, maka dari itu untuk yang teman-teman yang ingin membreedingnya itu harus menyiapkan kandang yang agak lebih besar, yaitu minimal 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu ukurannya segitu. Itu saya sudah pernah mencoba dan berhasil ya, karena untuk melakukan perkawinan ini kejar-kejarannya ini bisa terpenuhi. Nah, akhirnya burung itu akan bertelur, kemudian mengeram dan akhirnya menetas. Nah, dengan seperti itu maka eh, kita memang harus memahami setiap karakter jenis burung. Jadi walaupun sama-sama puter ya, ini berbeda juga antara puter yang satu dengan puter yang lain. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja PF Banjarnegara ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.